sebenarnya gini, lu mau pakai skincare semahal apapun, kalau emang genetika lu, misalnya gue genetik, oke, kulit gue lumayan badak lah. Ada orang yang kulitnya sensitif gitu. Genetika udah play a big role gitu. Tapi sebenarnya what matters adalah your habit. Yang gue bilang, kenapa habit kayak makan, tidur, olahraga itu ngefek. Karena itu ngefeknya dari hormon lu, metabolisme lu. Jadi kalau lu mau tanya gue ngapain sekarang, gue healthy lifestyle. I don't smoke. Gue nggak ngelakuin aneh-aneh. Terus abis itu gue olahraga 5 kali 6 kali seminggu. Terus gue juga makannya gue cut gula banget. Gue perhatiin protein, lemak, suplementasi gue juga gitu ya. Dan soal skincare. Ya, skincare gue penasaran nih. Skincare itu menurut gue 20%. Skincare itu lu kayak sikat gigi. Lu merawat. Gini ya, kalau lu sikat gigi, even sikat gigi, tapi lu makan permen yang manis-manis, kalau nggak apa lu gigi lu juga rusak kan. Karena itu yang kena gitu loh. Sikat gigi itu merawat, membersihkan kotoran. Sama. Basic skincare ada 3. Gue selalu saranin cowok tuh cukup 3 aja. Sabun cuci muka, pelembab atau moisturizer, sunscreen. Kenapa? Tugasnya pertama, sabun cuci muka itu membersihkan muka lo. Kita setiap hari keluar kena kotoran. Kan apalagi kita di Indonesia. Level debunya PM-nya tinggi banget kan ya. Jadi kita harus bersihkan itu dulu. Baru kita masuk ke pelembab moisturizer. Tugasnya apa? Memperbaiki skin barrier kita. Skin barrier kita itu apa sih? Lapisan yang meregulasi produksi minyak di wajah kita. Itulah kenapa kadang orang ada yang mukanya minyakan banget, kering banget. Itu gara-gara skin barrier itu gak bagus. Jadi kita lembabkan muka kita. Sunscreen tugasnya apa? Melindungi muka kita dari sinar UV. Sinar UV yang menyebabkan flek hitam, habis itu kerutan, penuaan dini, macam-macam. Tapi gue bisa bilang ya, walaupun gue pengguna skincare, even lu pakai skincare minimum, tapi gaya hidup lu bagus, kemungkinan besar lu akan melihat perubahan. Gue bisa begitu. Walaupun ini sebenarnya senjata makan Tuhan buat diri gue sendiri Tapi itu yang gue rasakan. Jadi kalau teman-teman nanya gitu ya, kalau misalnya muka gue mau gue bersihin, bikin lebih cerah gimana? Start dari lifestyle. Perhatikan lifestyle lu seperti apa. Kalau misalnya lu banyak makanan yang minyak-minyakan, ya kurangi itu. High stress, lu bener-bener stress terus. Oke, belajar meditasi, belajar mindfulness yang bisa setidaknya level kortisol lu turunin dulu sementara. Ini yang banyak orang suka lupa. Hygiene. Handuk, sarung bantal, sama spray. Itu sarang kuman yang luar biasa. Karena tanpa sadar, kita tuh nggak mungkin namanya bersihin rambut perfect, bersihin apa baju perfect, pasti kuman semua. Dan itu menumpuk kan. Kebanyakan cowok gue tau lah, pasti ganti spray, ganti sarang bantal itu paling berapa? Pasti lama banget gitu kan. Sebulanan, 2 bulan. Exactly. Padahal bagusnya seminggu 2 minggu diganti. Handuk. Kebanyakan cowok handuk buat selangkangan sama muka sama. Padahal bakteri yang ada itu banyak banget. Jadi small habits kayak gitu itu matter sebenarnya. Kalau lu mau, ada istilahnya looks maxing ya. Jadi kayak lu mau maksimalkan tampang lu kayak gimana ya, small steps itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau mau disimpulkan, hidup sehat dan bersih, udah itu aja. Sehat dan bersih. Dan mungkin gue mau address ya, banyak orang suka bilang sama gue, kalau punya duit gampang. Ya emang iya, lebih gampang kalau punya duit. Tapi hidup sehat is actually cheaper dibandingkan hidup gak sehat. 1 kilo dada ayam itu 40.000, 55.000, tempat paling mahal 60.000. Untuk kayak gue sehari makan ayam 400 gram lah, 400 gram. Lauk gue apa? Brokoli, buncis, tumis, bawang putih, minyak dikit. Nasi merah paling gue segini. Bisa diganti kentang, ubi. Gue gak jajan yang aneh-aneh. Jajanan gue paling apa? Buah atau apa. Lu bandingin sama orang yang jajan kopi susu, gorengan. Kalau keluar makan yang aneh-aneh. Duit yang gue buat jajan itu gue lariin ke vitamin, suplementasi, kreatin. Habis itu untuk susu protein. Itu mindset menurut gue orang Indonesia tuh masih suka salah. Sekarang udah mulai shifting bagus karena kan sekarang udah mulai healthy lifestyle ya orangnya gitu. Tapi still banyak banget orang-orang di luar sana ya berpikir bahwa gaya hidup sehat itu mahal. Padahal kebanyakan orang
yang ngikutin gaya hidup yang gue lagi terapkan sekarang, dan lebih ganteng. Ada gue udah buat framework namanya GRACE, Grace ya. Gue bisa dapat di mana framework itu? Nanti itu akan rilis. Masih gue buat sekarang. Jadi framework yang gue buat ini tuh bakal nunjukin ke orang bahwa lu bisa glow up dengan cepet, dengan murah, dengan effort yang gue nggak bilang gampang ya, tapi minimal. Bisa. Tinggal lu tahu aja gitu sebenarnya. Gaya hidup sehat. Yang tadi gue bilang ya, orang itu jadi jauh lebih hemat. Kenapa? Karena mereka terpaksa masak bekal. Itu setuju ya. Mereka terpaksa masak bekal. Ketika mereka makan bekal, mereka kayak oke, gitulah. Boleh cheat meal nggak? Boleh lah sekali 2 kali seminggu. Tapi satu laporan yang mereka bilang ke gue jadi jauh lebih hemat dibandingkan ketika gue makan di luar terus. Let's say oke, gue makan di warteg lah 20.000, 15.000, 20.000 gitu ya. Tapi habis itu kan pasti ada jajan-jajan ya. Iya. Seblak kayak, habis itu kayak beli cireng, apalah gorengan kayak gitu. Dan efek long termnya tuh buruk gitu loh. Jadi menurut gue ya, secara logis gak masuk akal. Dan orang suka bilang, diet gak enak. Salah bro. Sekarang kalau lu scroll social media gampang banget, lu kan hobi scrolling kan ya. Banyak banget menu diet rendah kalori tinggi protein yang enak-enak banget. Dan itu kalau lu mau explore, lu mau luangin waktu sedikit aja, meal prep seminggu 2 jam lah, lu bisa buat seminggu tuh. Itu udah mantep banget. Kayak gitu sih sebenarnya.